kataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Yesus, amin, haleluya, maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, Bapa, firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Yesus, amin, haleluya. Mazmur dalam 119 ayat 11 dikatakan demikian, firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Tuhan Yesus, amin, haleluya, maka perkataanmu telah, amin, firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Bapakku Yesus, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 berfirman Yesus, tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, Bapa. Oh, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Bapa Yesus. Aku pelihara, aku Yesus, simpan firman-Mu dalam hatiku, ku pelihara firman-Mu dalam hatiku, amin, haleluya. Aku tidak mau berdosa, Bapa, aku jangan melanggar firman-Mu, kuduskan hidupku oleh firman-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita dalam hidupku, menjadi terang dalam setiap langkah hidupku. Firman-Mu sumber kebenaran. Oh, supaya jangan, Bapa, aku berdosa padamu, Yesus. Aku simpan firman-Mu dalam hatiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Oh ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa, oh, membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Amin, haleluya. Oh, maka firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku, ku pelihara, ku lakukan firman-Mu. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Engkau Bapa. Sucikanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, sucikan mulut hamba-Mu. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Aku butuh firman-Mu. Aku butuh Engkau Bapa. Oh, haleluya. Aku cinta Engkau Yesus. Oh, simpan firman-Mu, haleluya, di dalam hatiku. Aku mau mendengarkan firman-Mu dan pelihara firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, kesalahanku Tuhan. Ampun Bapa, ampun Bapa. Sucikan kami, berdaulat dalam hidup kami Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya jangan aku berdosa. Aku tidak mau sakiti hati Tuhan, tapi Kau mau pakai hidupku ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami sebentar kami membaca firman-Mu. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat rahmat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahwa kita masih dipelihara sama Tuhan, tapi saya hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat. Pada Rabu pagi tanggal 2 Maret 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sedangkan di Ukraina, banyak mereka saat ini, saya lihat di berita-berita di televisi, semua mereka pada menangis susah. Banyak mereka melarikan diri dari Ukraina pergi ke Polandia, pergi ke Romania. Termasuk saudara kita dari Indonesia juga sudah dievakuasi. Semua pada mereka mencekam menangis. Dunia semua membuat tangisan duka cita. Dunia tidak memberikan jaminan yang sempurna. Dunia tidak memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera kita dapatkan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka pentingnya firman Tuhan katakan tadi dalam Lukas 11 ayat 28. Yesus sendiri berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang pelihara firman Tuhan. Maka sesuai dengan pujian ini, supaya jangan kita berdosa kepada Tuhan, kita taruh setiap firman dari Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran, akan membuat langkah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Coba seandainya Putin itu, dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi. Ukraina bandel, dia kasih dan kasih.
terapkan firman Tuhan, maka tidak terjadi perang. Sungguh, ini Tuhan izinkan supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam perdamaian. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kalau kita hidup standarnya surga, maka kerajaan Allah turun dalam rumah tangga kita. Ini Tuhan mau. Bumi ini kan ciptaan Tuhan, saudara. Semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mau setiap hari, setiap saat kita undang hadirat Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Hadirat Tuhan turun dalam pelayanan kita. Hadirat Tuhan turun dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek hidup kita. Datanglah kerajaanmu Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kerajaan Allah seperti di surga, standarnya surga, Tuhan akan berkati dengan limpahnya. Bukti nyata saudara dan saya saat ini bersama saya senantiasa di dalam keadaan sehat. Karena saya tiap hari hanya dengarkan firman Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Baca firman Allah sambil menyampaikan firman Allah pagi malam kepada Bapak saudara semua. Dan saya juga berdoa. Paling-paling saya pergi untuk mencari makanan, sedar tuh saya pulang. Berdoa dengan Tuhan. Supaya isi perut saya, jaga kesehatan, protokol kesehatan dalam rangka Tuhan. Supaya saya menjaga kesehatan. Supaya kesehatan yang datang dari Tuhan saya perlu pelihara. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita berdampak bagi kerajaan Allah. Supaya kita hidup di dunia yang jangan sia-sia. Tapi hidup mari untuk memuliakan Tuhan. Mari puji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan. Dari Samuel pasal 17. Supaya kita selesai pasal 17 ya. Dari ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar. Imam-imam ini. Ini dan itu dinasihatkan Aitofel kepada Salom dan kepada tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera. Supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaaz menunggu di Enrogel. Setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka. Dan mereka pun langsung memberitahu kepada Raja Daud. Sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera. Dan sampailah mereka ke rumah seorang di Habaurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu. Dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu bertanya, di manakah Ahimaaz dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan dinasihatkan Aitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Aitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya dan ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantungkan diri. Demikian ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberang sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Naas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lobdebar, dan Barsilai orang Gilead dari Roglim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai tepung, berti gandum, kacang, babi kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing, domba, dan keju lembi,
keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Samuel pasal 17 kita selesai. Besok atas izin Tuhan dipelihara sama Tuhan akan melanjutkan 2 Samuel pasal 18. Tadi kita sudah baca dari ayat 15 sampai 29. Kalau kita lihat di sini, maka pentingnya kita memiliki mentor rohani yang sehat. Kalau kita lihat di sini Absalom ya memiliki mentor ya, baik yang dikatakan Husai ya, juga dia punya mentor lagi namanya Ahitofel. Dan kalau di sini masing-masing beda. Kalau Husai orangnya baik, dia sini memberikan mentor hal yang sifatnya baik. Tapi kalau Ahitofel, dia selalu memprovokasi, saudara. Tapi kalau kita lihat sini, begitu mendengar Ahitofel nasihat-nasihatnya tidak dipedulikan. Ya kita lihat inilah manusia dalam hidup sebuah perjalanan itu pentingnya kita hati diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, mereka tidak simpan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, padahal dia mengenal tentang Tuhan, tapi hidupnya kepentingan diri sendiri, kepentingan egois, kepentingan kedagingan, sehingga daging akhirnya daging. Coba Ahitofel, kalau kita lihat di Adom 3, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya lah pelana kelilingnya, lalu berangkat ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantungkan diri, demikian ia mati, lalu dikuburkan di dalam kuburan. Inilah contoh konkret, padahal dia mengenal Tuhan. Tapi karena dia egois, dia nurut kedagingannya. Jadi kita lihat ini, sebuah perjalanan manusia macam-macam. Saya ambil poin di sini, bahwa ternyata kalau ada anak Tuhan yang tidak diisi dengan firman Tuhan, yang isinya dengan kedagingan, yang maunya sendiri egois, karena dia sendiri nasihatnya tidak dipedulikan, maka dia menggantungkan diri, mati. Sama banyak seperti Raja Saul. Pada waktu menghadapi bangsa Filistin kalah, akhirnya kita lihat sini, Saul juga bunuh diri. Coba, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, itu bunuh diri tidak boleh, saudara, kalau menurut firman Tuhan ya. 1 Samuel pasal 31 ayat 4, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini, menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atas. Jadi Raja Saul juga bunuh diri. Contoh lagi siapa? Yudas Iskariot. Karena hidupnya dia mengkhianati Tuhan, akhirnya terburai siriputnya, kalau saudara baca di Kisah pasal 1. Jadi intinya, hidup ini perlu diisi dengan firman Tuhan. Kalau dia bunuh diri, berarti dia sendiri tidak ada firman Tuhan. Hidup ini Tuhan yang punya, saudara. Tidak boleh kita menghakimi, membunuh diri kita sendiri, berarti melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, itu bicara melanggar firman Allah, itu dosa. Hidup ini adalah Tuhan yang punya. Berarti kalau hidup yang punya, itu urusan Tuhan. Tidak boleh kita menghakimi diri sendiri, berarti menghakimi Tuhan, melawan Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau hidup kita tidak ada firman Tuhan, sesuai dengan pujian tadi, firman-Mu Tuhan, janji-Mu dalam Mazmur 119 ayat 11. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Bunuh diri, berarti karena dia tidak ada firman Allah. Kalau kita ada firman Allah, hidup harus memuliakan Tuhan, bukan tuh bunuh diri. Berarti melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Dan dosa, upah dosa adalah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dan maut itu bapaknya siapa? Iblis, kalau kita baca dalam Ibrani. Maka kita perlu takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita isi hidup kita dalam firman Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka pentingnya kita hari demi hari. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Lihat nih. Peristiwa peperangan Ukraina. Yang terus berlangsung bersama Rusia. Karena mereka peperang. Ikuti egois. Ikuti kemauan daging. Tidak ada firman Allah. Maka pentingnya hidup sebuah peperangan. Isilah hati ini dengan firman Tuhan. Isilah hari-hari dengan persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Bukan menantikan kematian. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita menantikan kedatangan Tuhan. Hati kita merindu berjumpa dengan Yesus.
merindu berjumpa dengan Yesus. Biar hati kita melekat dengan Tuhan. Biar hari-hari waktu-waktu yang kita jalani, jangan gunakan waktu untuk dunia, jangan waktu gunakan untuk daging seperti ini. Hidup sebuah perjalanan, Ahitofel yang bunuh diri. Karena hari-hari yang dijalani penuh dengan kedagingan. Tapi hari yang kita jalani, mari isi dengan firman Tuhan. Supaya kalau isi dengan firman Tuhan sumber kebenaran, akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua lebih dekat dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, firman Tuhan, firman sumber kebenaran, ku taruh dalam hatiku. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, dan aku lakukan firman-Mu Tuhan, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus. Amin, haleluya, supaya jangan aku, Tuhan Yesus, aku minta ampun. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hidupku, kuduskan hatiku oleh firman-Mu sumber kebenaran. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.